Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan sedikit mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nama kelompok saya adalah 1. Prita Aulia Madhuldila, 2. Rohana, 3. Margianto Dimas, dan 4. Yogas Wahyu. Ini adalah sedikit presentasi dari teman-teman saya. Komponen-komponen yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro, baik komponen utama maupun bangunan penunjang antara lain dam, bendungan pengalih lintek, dan pengalih berfungsi untuk mengalihkan air melalui sebuah pembuka di bagian sisi sungai ke dalam sebuah bak pengendap. Bak pengendap settling basin. Bak pengendap digunakan untuk memindahkan partikel-partikel pasir dan air. Fungsi dari bak pengendap adalah sangat penting untuk melindungi komponen-komponen berikut dari dampak pasir. Butuh rujuk. Seluruh pembawa headrest saluran pembawa mengikuti kontur dari sisi bukit untuk menjaga elevasi dari air yang disalurkan. Bak penenang forebay. Bak penenang berada di ujung saluran pembawa yang berfungsi untuk mencegah berfungsi air, mencegah turbulensi air sebelum diterjunkan melalui pipa pesat. Pipa pesat penstock dihubungkan pada sebuah elevasi yang lebih rendah ke sebuah roda air, dikenal sebagai sebuah turbin. Turbin berfungsi untuk mengkonversi energi aliran air menjadi energi putaran mekanis. Pipa isap draft tube. Pipa isap berfungsi untuk menghisap air, mengembalikan tekanan air aliran yang masih tinggi ke tekanan atmosfer. Generator berfungsi untuk menghasilkan listrik dari putaran mekanis. Panel kontrol berfungsi untuk menstabilkan tegangan. Pengalih beban balas load. Pengalih beban berfungsi sebagai beban sekunder dummy ketika beban konsumen mengalami penurunan kinerja. Pengalih beban ini diatur oleh panel kontrol. Penggunaan beberapa komponen disesuaikan dengan tempat instalasi, kondisi geografis, baik potensi aliran air serta ketinggian tempat serta budaya masyarakat. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah dapat beroperasi hingga 15 tahun, sumber energi terbarukan, potensi air sangat melimpah, biaya investasi ekonomis, dan juga ramah lingkungan. Kekurangan dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah kapasitas listrik yang dihasilkan bergantung pada debit aliran air dan ketinggian air, sehingga pada saat musim kemarau debit air menurun secara otomatis. Kapasitas pembangkitan juga ikut menurun. Kapasitas pelanggan tergantung dari kapasitas pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Apabila kelebihan, maka kapasitas listrik akan menurun. Pengguna tidak boleh jauh dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, karena apabila terlalu jauh, maka akan banyak kehilangan daya transfer akibat rugi-rugi daya pada penghantar. Maksimalnya sampai 2 km dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Mikrohidro atau yang dimaksud dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti saluran irigasi, sungai, atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan, head, dan jumlah debit air. Mikrohidro merupakan sebuah istilah yang terdiri dari kata mikro yang artinya kecil dan hidro yang artinya air. Secara teknis, mikrohidro memiliki 3 komponen utama, yaitu sebagai sumber energi, turbin, dan generator. Mikrohidro mendapat energi dari aliran air yang memiliki perbedaan ketinggian tertentu. Pada dasarnya, mikrohidro memanfaatkan energi potensial jatuhan air atau head. Semakin tinggi jatuhan air, maka semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik.
Cara kerja atau prinsip kerja yang digunakan oleh pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah dengan cara memanfaatkan beda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air sungai, irigasi, dan air terjun. Aliran air ini akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Lalu energi mekanik ini akan menggerakkan generator dan generator akan menghasilkan energi listrik. Udah ya guys, segitu dulu. Assalamualaikum.